Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem peramalan cuaca berbasis logika fusi. Perkenalkan, saya sendiri, Alvis Diakurnia Dewi dengan NIM 2205 dan teman saya, Nabila Neva Rahmawati dengan NIM 2205 Saya dan teman saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada perkembangan dunia komputer sudah begitu pesat, sehingga dalam berbagai proses kegiatan selalu kita jumpai keberadaannya. Pola iklim dan cuaca akhir-akhir ini sangat ekstrim. Dengan keadaan cuaca seperti ini dapat merugikan banyak masyarakat akhir-akhir ini sering terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir. Selama ini, komputer dapat dipakai untuk membantu orang-orang dalam memecahkan problem. Semakin cerdas sistem itu dan semakin ditingkatkan level penanganan informasinya, maka semakin aktif peranan yang dilakukan oleh komputer. Dan selama ini, terjadinya peningkatan minat dalam menggunakan komputer. Beberapa tugas tertentu membutuhkan pengetahuan yang sangat khusus. Komputer dengan 3 keunggulannya, yaitu kecepatan, keakurasian, serta ketidakkejenuhan dapat diperbantukan langsung sebagai alat ataupun media yang sangat meringankan tugas seseorang. Teknik kecerdasan yang sangat paling populer sekarang ini dapat diartikan sebagai sebuah perangkat lunak komputer yang memiliki basis pengetahuan untuk domain tertentu dan menggunakan penalaran referensi menyerupai seorang pakar dan memecahkan suatu masalah. Di mana bila dikaitkan dengan manusia di dalam peramalan cuaca atau memprediksi cuaca hari ini, dapat diciptakan suatu sistem komputer yang bertugas untuk mengetahui dan menganalisa gejala-gejala cuaca yang ada pada hari ini hingga Stasiun Meteorologi Fatmawati dapat memberitahukan bahwa prediksi cuaca hari ini bagaimana. Gejala yang disebabkan cuaca yang penulis maksudkan khusus cuaca, di mana di dalamnya terdiri dari banyak macam dari variasi gejala yang ditemukan perkiraan cuaca. Atas dasar uraian di atas, maka penulis dalam hal ini ingin membahas mengenai bagaimana caranya membuat suatu produk sistem dapat dengan mudah kita memprediksi cuaca hari ini. Lalu kita memiliki rumusan masalah, yaitu cara kerja logika Fuji. Yang kedua, bagaimana implementasi Fuji Logic pada peramalan cuaca. Nah, pada bab 2 pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Neva Rahmawati. Baik, selanjutnya pada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, konsep cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklim adalah yang pertama, suhu udara. Perubahan suhu udara di satu tempat dengan tempat lainnya bergantung pada ketinggian tempat dan letak astronomisnya atau lintang. Perubahan suhu karena perbedaan ketinggian jauh lebih cepat daripada perubahan suhu karena perbedaan letak lintang. Biasanya, perubahan suhu terjadi berkisar 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan 100 meter. Alat ukurnya adalah termometer. Lalu yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara pada suatu wilayah. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah jika semakin tinggi dari permukaan laut. Alat ukurnya adalah barometer. Lalu yang ketiga yaitu angin. Angin adalah massa udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Tiupan angin terjadi jika di suatu daerah terdapat perbedaan tekanan udara, yaitu tekanan udara maksimum dan minimum. Angin bergerak dari daerah bertekanan udara maksimum ke minimum. Alat ukurnya adalah anemometer. Lalu yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam udara. Uap air yang ada dalam udara berasal dari hasil penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang berasal dari penguapan tumbuh-tumbuhan. Alat ukurnya adalah hygrometer. Lalu yang kedua, kita akan membahas pengertian suhu.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat umumnya untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer sebagai alat pengukur suhu yang akurat. Pada abad 17, terdapat 30 jenis skala suhu yang membuat para ilmuwan kebingungan untuk menentukan alat ukur suhu mana yang dapat digunakan secara universal dan diakui secara ilmiah. Hal ini memberikan inspirasi pada Anders Celsius pada tahun 1701 sampai 1744. Sehingga pada tahun 1742 dia memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Skala ini diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu skala Celsius. Apabila benda didinginkan secara terus-menerus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut kondisi nol mutlak. Pada fenomena ini, skala Celsius tidak bisa menjawab permasalahan ini, maka Lord Kelvin pada tahun 1842 sampai 1907 menawarkan skala baru yang diberi nama Kelvin. Skala Kelvin dimulai dari 273 Kelvin ketika air membeku dan 373 Kelvin ketika air mendidih. Sehingga nol mutlak sama dengan 0 Kelvin atau 273 derajat Celcius. Secara umum, suhu didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu diukur menggunakan termometer yang didasarkan pada bermacam jenis skala suhu. Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat menggunakan skala Celsius untuk kebanyakan penggunaan pengukuran suhu. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seluruh dunia mengukur suhu dalam Kelvin pada skala suhu mutlak, termodinamik, dan juga dalam Celsius. Lalu hanya di Amerika Serikat dan Jamaika saja orang kebanyakan menggunakan skala Fahrenheit untuk tujuan-tujuan pengukuran suhu biasanya, industri, perakiraan cuaca, dan kerajaan. Dan dalam bidang-bidang teknologi, khususnya di Amerika Serikat, skala Rankine digunakan terutamanya dalam disiplin-disiplin yang berkaitan dengan termodinamik, seperti sistem pembakaran dan lain-lain. Skala Celsius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosferik standar. Skala ini mendapat namanya dari ahli astronomi Anders Celsius pada tahun 1701 dan sampai dengan 1744 yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kelembapan udara. Kelembapan adalah kandungan total uap air di udara dan banyaknya kandungan uap air di atmosfer. Udara atmosfer adalah campuran dari udara kering dan uap air. Kelembapan udara menggambarkan kandungan uap air di udara yang dapat dinyatakan sebagai kelembapan mutlak. Secara umum, kelembapan atau relative humidity adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah uap air yang ada di udara dan dinyatakan dalam persen dari jumlah uap air maksimum dalam kondisi jenuh. Selanjutnya, pengertian angin. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa angin adalah udara yang bergerak menurut Bush Ballot, ahli ilmu cuaca dari Prancis. Angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Gerakan massa udara yang arahnya horizontal dikenal dengan istilah angin. Anemometer mangkok adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Satuan yang biasa digunakan dalam menentukan kecepatan angin adalah km per jam atau knot, sama dengan 1 knot sama dengan 0,5148 meter per detik sama dengan 1,1
854 km per jam. Selanjutnya, kita akan membahas logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan, namun sekali seseorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dan akan menjadi pendatang baru untuk ikut serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy dikatakan sebagai logika baru yang lama, sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sebagai contoh, yang pertama, manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian, manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Lalu yang kedua, pelayanan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu. Kemudian, tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Lalu yang ketiga, Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan. Saya akan mengatur putaran kipas yang ada pada ruangan ini. Yang keempat, penumpang taksi berkata pada sopir taksi seberapa cepat laju kendaraan yang diinginkan. Sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksirnya. Lalu, menurut Asus Naba, logika fuzzy adalah sebuah metodologi perhitungan dengan variabel kata-kata atau linguistic variable sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Kata-kata digunakan dalam fuzzy logik memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia. Mengenai logika fuzzy, pada dasarnya tidak semua keputusan dijelaskan dengan 0 atau 1. Namun ada kondisi di antara keduanya, daerah di antaranya, keduanya inilah yang disebut dengan fuzzy atau tersamar. Secara umum, ada beberapa konsep sistem logika fuzzy, sebagai berikut di bawah ini. Himpunan tegas yang merupakan nilai keanggotaan suatu item dalam suatu himpunan tertentu. Himpunan fuzzy yang merupakan suatu himpunan yang digunakan untuk mengatasi kekakuan dari himpunan tegas. Fungsi keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1 variabel linguistik yang merupakan suatu variabel yang memiliki nilai berupa kata-kata yang dinyatakan dalam bahasa ilmiah atau bukan angka. Operasi dasar himpunan fuzzy merupakan operasi untuk menggabungkan dan atau memodifikasi himpunan fuzzy. Aturan atau rule if-then fuzzy merupakan suatu pernyataan if-then di mana beberapa kata-kata dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaan. Dalam proses pemanfaatan logika fuzzy ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah cara mengolah input menjadi output melalui sistem inferensi fuzzy. Metode inferensi fuzzy atau cara merumuskan pemetaan dari pemasukan yang diberikan kepada sebuah keluaran. Proses ini melibatkan fungsi keanggotaan, operasi logika, serta aturan if-then. Hasil dari proses ini akan menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan FIS atau Fuzzy Inference System. Dalam logika fuzzy tersedia beberapa jenis FIS, diantaranya adalah Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. Selanjutnya, kita akan membahas himpunan fuzzy. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu yang pertama, variabel fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh, umur, temperatur, permintaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Sebagai contoh, variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Lalu pada
Gambar tersebut yaitu diagram dingin, sejuk, normal, hangat, panas pada temperatur derajat Celcius. Selanjutnya, yang pertama, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasannya. Lalu yang kedua, domain. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif namun negatif. Perolehan data beserta rentang nilai. Sebagian data di atas dipergunakan sebagai variabel masukan. Lalu, kriteria tekanan udara, keterangan lebih kecil dari 145 adalah konektivitas lemah. Sedangkan 145 sampai 205 yaitu konektivitas kuat. Sedangkan lebih dari 205 konektivitas sangat kuat. Lalu kriteria suhu udara. Keterangan, apabila lebih kecil dari 1000, energinya kecil, sedangkan 1000 sampai 2500 energinya besar. Lalu, apabila melebihi 2500, energinya sangat besar. Selanjutnya, kriteria kelembapan udara. Keterangan, apabila lebih kecil dari 10, kandungan uap air sedikit, sedangkan 10 sampai 60 kandungan uap air sedang. Lalu, apabila lebih besar dari 60, kandungan uap airnya banyak. Selanjutnya, kita akan bahas pembentukan fungsi keanggotaan. Penelitian diawali dengan cara yang pertama, mengelompokkan masing-masing variabel dengan masing-masing himpunan memiliki rentang nilai tertentu. Yang kedua, nilai keanggotaan. A. Predikat. Dilakukan dengan mengambil nilai minimum karena menggunakan operator N. Lalu yang ketiga, kurva untuk daerah tepi berbentuk bahu, sedangkan bagian dengan tengah berbentuk segitiga. Untuk menentukan perakiran cuaca umum, diperlukan kombinasi kriteria dari 3 variabel seperti pada gambar. Untuk mendapatkan keluaran, caranya dengan menghitung rata-rata terbobot berdasarkan rumus. Gambar tersebut yaitu fungsi keanggotaan variabel tekanan udara, lalu yang bawahnya fungsi keanggotaan variabel suhu udara. Lalu, gambar yang ketiga yaitu fungsi keanggotaan variabel kelembapan udara. Aplikasi fungsi implikasi, komposisi, dan penegasan defusifikasi setelah menerima input fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan. Langkah selanjutnya adalah yang pertama, mengkombinasikan himpunan-himpunan tersebut menjadi 27 aturan R dengan menggunakan operator N. Dalam kombinasi ini, maka penentuan predikat dilakukan dengan mencari nilai terkecil dari setiap kombinasi. Agar lebih mudah memahami proses implikasi, komposisi, dan defusi, kita asumsikan bahwa yang pertama, untuk fungsi keanggotaan tekanan udara, himpunan lemah diberi bobot 1. Kuat diberi bobot 2 dan sangat kuat diberi bobot 3. Lalu yang kedua, fungsi keanggotaan suhu udara. Himpunan kecil diberi bobot 1, besar diberi bobot 2, dan sangat besar diberi bobot 3. Lalu yang ketiga, untuk fungsi keanggotaan kelembapan udara. Himpunan sedikit diberi bobot 1, sedang diberi bobot 2, dan banyak diberi bobot 3. Selanjutnya, bab 3 yaitu implementasi fungsi logik pada peramalan cuaca.
Yang pertama, studi kasus perancangan sistem prediksi cuaca berbasis logika fuzi. Dengan menggunakan prinsip logika fuzi, buatlah sebuah sistem yang dapat memprediksi cuaca berdasarkan variabel-variabel berikut. Yang pertama, suhu udara dalam derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan udara dalam persen. Yang ketiga, kecepatan angin dalam kilometer per jam. Sistem tersebut harus dapat memberikan hasil prediksi cuaca berupa kategori-kategori berikut. Yang pertama, cerah. Kedua, mendung. Ketiga, hujan ringan. Yang keempat, hujan deras. Lalu, pastikan untuk mengidentifikasi fungsi keanggotaan dari setiap variabel input, serta aturan-aturan fuzi yang akan digunakan dalam penentuan hasil prediksi cuaca. Contoh nilai variabel yang telah ditentukan. Yang pertama, suhu udara 25 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kelembapan udara 70%. Yang terakhir, kecepatan angin, yaitu 10 km per jam. Selanjutnya, fungsi keanggotaan dan aturan fuzi. Dengan nilai-nilai ini, mari kita buat fungsi keanggotaan dan aturan-aturan fuzinya untuk sistem prediksi cuaca. Yang pertama, fungsi keanggotaan untuk suhu udara. Untuk dingin, 0-15 derajat Celcius, lalu sedang 10-30 derajat Celcius, untuk panas 25-40 derajat Celcius. Lalu yang kedua, fungsi keanggotaan untuk kelembapan udara. Untuk kering, 0-40%, normal 30-70%, basah 60-100%. Lalu yang ketiga, fungsi keanggotaan untuk kecepatan angin. Untuk tenang, 0-5 km per jam, sedang 2-15 km per jam, kencang 10-30 km per jam. Lalu, aturan-aturan fuzi yang mungkin digunakan yaitu ada 3, yaitu jika suhu udara sedang dan kelembapan udara normal, maka cuaca cerah. Lalu yang kedua, jika suhu udara panas dan kelembapan udara basah, maka cuaca hujan ringan. Lalu yang terakhir, jika kecepatan angin kencang, maka cuaca hujan deras. Selanjutnya, penggunaan logika fuzi menggunakan C++. Dengan aturan-aturan tersebut, sistem prediksi cuaca dapat memberikan hasil prediksi berdasarkan nilai variabel yang diberikan. Baris di atas merupakan pemanggilan library standar yang memungkinkan penggunaan fungsi input dan output standar C++. Lalu pada bagian di atas, mendefinisikan fungsi-fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input seperti suhu, udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Setiap fungsi mengembalikan nilai boolean berdasarkan kondisi yang ditentukan. Lalu pada bagian tersebut, berisi implementasi aturan-aturan fuzi berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi tersebut akan memeriksa kondisi-kondisi berdasarkan aturan-aturan fuzi yang diberikan dan mengembalikan string yang merupakan hasil prediksi cuaca. Lalu pada bagian terakhir, merupakan fungsi utama program yang menggunakan fungsi prediksi cuaca untuk memprediksi cuaca berdasarkan nilai variabel yang diberikan. Nilai variabel suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Hasil prediksi cuaca akan dicetak ke layar dengan menggunakan fungsi cloud. Lalu ini untuk hasil output yang telah diinputkan tadi. Hasil prediksi cuacanya yaitu cerah. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 4, kesimpulan. Menentukan perakiraan cuaca merupakan proses menggunakan informasi tentang kondisi atmosfer seperti suhu, kelembapan, atau tekanan udara.
arah dan kecepatan angin untuk memprediksi kondisi cuaca di masa mendatang. Perakiraan cuaca biasanya mencakup estimasi tentang cuaca yang akan terjadi dalam jangka waktu tertentu, mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari ke depan. Saat menentukan perakiraan cuaca menggunakan logika Fuzzy, terutama ketika merencanakan perakiraan cuaca, menentukan fungsi keanggotaan dan aturan yang akan digunakan sangatlah penting. Lalu logika Fuzzy adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pemodelan sistem yang mengandung ketidakpastian atau keambiguan. Logika Fuzzy memungkinkan pemrosesan data dengan nilai yang tidak pasti atau kabur, yang tidak dapat diwakili oleh logika biner konvensional. Logika Fuzzy dengan metode Sugeno secara khusus merupakan pilihan yang tepat untuk peramalan karena tingkat keakuratannya yang telah terbukti melebihi 60%. Selain itu, semakin banyak variabel yang digunakan sebagai input, maka akan semakin meningkat pula keakuratan output yang dihasilkan. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf atas kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.